Selamat malam sahabat super, kita ketemu kembali di dalam doa malam pada malam hari ini. Saya bersyukur bahwa kita masih dapat bertemu walaupun melalui live streaming ini. Dan saya percaya bahwa sahabat semua akan mengalami kekuatan daripada Allah, karena Tuhan kita Yesus Kristus yang membuat kita menjadi kuat dan hebat di dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah atau doa malam kita pada malam hari ini. Oleh karena itu saudaraku, mari kita persiapkan hati kita. Mari kita datang kepada Allah dan mari kita bersyukur untuk segala keagungan dan kebesaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, sebelum kita mendengar firman Allah, kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Dia dengan satu pujian. Tuhan, pimpin anakmu. Mari kita pujikan pujian ini dengan sukacita di dalam Tuhan. Tuhan, pimpin anakmu. Sahabat super yang diberkati Tuhan, Togu au ale Tuhan dalam bahasa Batak,
Tuhan pimpin anakmu. Saudaraku, satu pujian ini memberikan semangat baru dalam kehidupan kita menjalani hari-hari kita. Saudaraku, sebelum saya menyampaikan firman Allah, selamat hari Pentakosta untuk kita semua. Biarlah kita mengalami transformasi daripada Tuhan, mengalami pembaharuan karena Roh Kudus telah dicurahkan. Dan itulah pujian ini, supaya ketika kita belum mengalami Roh Kudus, kita minta Tuhan supaya kita mengalami Roh Kudus, dan Tuhan memimpin kita supaya kita bisa mengalami Roh Kudus, supaya kita mengalami di dalam kehidupan kita bagaimana kita dapat mengalami perubahan-perubahan, dan hidup kita mengalami transformasi, dan kita juga membawa transformasi dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini saya ambil dari Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Lukas pertama ayat 37, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika ada seorang pemuda datang kepada saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia datang begini, Pak Pendeta, saya sudah 2 kali gagal untuk tes di dalam satu akademi. Maka dia katakan begini, waktu itu saudaraku sudah larut malam, dia telepon saya mau Bapak Pendeta mendoakan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia datang, saudara, saya bertanya, sudah berapa kali gagal bro? Sebenarnya saya tahu, dia katakan saya sudah 2 kali gagal Pak. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama 2 kali dia saudara mengikuti tes akademi, dia tidak pernah beritahu, dan orang tidak mau tahu, dan dia tidak memberitahukan kepada orang. Dan kalau orang tahu, maka saudaraku, orang yang dekat dengan dia akan dimarahi. Pasti sumbernya dari sana. Suatu ketika di malam hari itu dia telepon dan dia datang. Aku mau cerita kepada Pak Pendeta. Saudara, dia datang, saudara. Ketika dia datang, dia menceritakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan, apa yang kau mau? Dia katakan, aku mau saya didoakan. Siapa yang mendoakan? Tentunya Pak Pendeta. Saudara dikasihi Tuhan, saya katakan begini, saya ingat firman ini, bahwa ingatlah sobat dan sahabatku, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara dikasihi Tuhan, ketika kami berdoa, saudaraku, dengan hati yang teguh kepada Allah, dan saya katakan bahwa ingatlah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sekalipun engkau mengalami 2 kali kegagalan, tetapi engkau akan bisa untuk mencapai cita-citamu. Engkau akan dapat meraih apa yang engkau impikan di dalam kehidupanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka ketika 2 minggu kemudian dia tes, saudaraku, puji nama Tuhan. Apa yang dia alami, saudara? Dia lulus di sebuah akademi dan dia mengalami berkat Allah yang sangat luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya pikir itu menjadi karakteristik daripada Allah yang kita baca dalam Alkitab. Kita perhatikan dalam Alkitab bahwa manusia mengalami kegagalan. Manusia tidak bisa melakukan segala sesuatu karena dia terbatas. Karena kadang sekarang yang dikasihi Tuhan karena tidak kemampuannya. Tetapi saya melihat dan saya membaca Alkitab, saudara dikasihi Tuhan, bahwa Alkitab menjelaskan bahwa Allah itulah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, dan Allah dapat melakukan segala sesuatu yang mustahil bagi manusia. Saudaraku, saya percaya itulah karakteristik daripada Allah. Kalau tidak demikian, maka saya percaya tidak ada yang percaya dan dia menyebut dia Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, karena apa yang tidak dapat kita lakukan, dia dapat lakukan. Karena apa yang tidak mampu kita kerjakan, dia mampu kerjakan. Karena apa? Karena dia adalah Tuhan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, maka layaklah kita memuji-muji nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena dikatakan, saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita perhatikan perikop firman Tuhan ini, kenapa ini muncul? Sebenarnya ini adalah perkataan malaikat kepada Maria ketika dikatakan Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara manusia tentunya Maria pun berpikir, mana mungkin, tidak mungkin, aku belum bersuami, saat ini juga masih status tunangan, masih berpacaran, saya belum menikah, dan juga adat kami tidak diperbolehkan melakukan itu. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, yang namanya pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa untuk menolak itu. Karena hidup kita adalah milik Allah, karena hidup kita ini adalah kepunyaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria berkata,
Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Saudara yang dikasih Tuhan, inilah perkataan daripada malaikat. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara dikasih Tuhan, ketika dia mengatakan demikian, tentu Maria mungkin mengalami kedongkolan. Tetapi saudaraku, Roh Kudus memimpin kehidupannya. Roh Allah memimpin kehidupannya supaya apa? Supaya dia mengerti perkataan apa, makna dan maksud daripada perkataan itu. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, apa respon Maria setelah dia katakan tidak mungkin hal itu terjadi? Ketika malaikat meyakinkan itu, maka Roh Tuhan memimpin Maria untuk mengerti maksud Allah. Maka pada ayat yang ke-38 dijelaskan di sini, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dikatakan dalam bahasa Batak demikian, ia si Maria dipeok dohatai, jala di pahusor-husor di bagian rohana. Saudaraku, satu perenungan yang dalam. Kenapa hal itu disampaikan kepada dia? Padahal itu bagi dia mustahil, takkan mungkin. Tetapi bagi Allah tidak mustahil. Maka saudara dikasih apa yang terjadi? Dan itu terjadi kepada Maria. Dan itu dialami Maria. Dan dia melahirkan seorang anak yang kudus, yang datang daripada Allah. Allah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menghidupkan dan menyelamatkan kita. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Alkitab begitu banyak contoh-contoh orang yang mengalami kemustahilan. Mereka berkata tidak mungkin dan tidak mungkin dan tidak mungkin. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Contoh saudara, ketika Abraham dipanggil dari tanah Ur Kasdim dan dia masuk kepada tanah perjanjian yang diberikan oleh Allah, dia dipanggil supaya dia menjadi bapa orang percaya. Pada waktu saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Abraham dan juga Sarai istrinya belum memiliki keturunan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika mereka dipanggil, mana mungkin apa mau Tuhan daripada kehidupanku? Dari saat itu belum mengenal Tuhan, tapi kemudian semakin dia mendalami dan dia mengalami Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi Allah berkata, justru dari rahimmu lah akan lahir seorang anak, dan dia akan mewarisi segala kerajaan yang dipercayakan Tuhan kepada engkau. Saudara yang dikasih Tuhan, berapa puluh tahunkah Abraham dan Sarai baru mereka memperoleh keturunan? Di antara waktu 90 tahun. Bayangkan saudara yang dikasih Tuhan, maka ketika malaikat itu datang kepada Sarah, dikatakan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dia tertawa. Maka malaikat itu berkata, kenapa engkau mengejek aku? Tidak ada yang mengejek, kata Sarah. Tetapi saudara dikasih Tuhan, mana mungkin, karena udah menopause misalnya saudara, tidak akan mungkin. Saudara yang dikasih Tuhan, ketidakmungkinan itu dimungkinkan di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, itulah kehidupan kita. Kalau kita perhatikan saudaraku di dalam kehidupan firman Allah, bagaimana kita bergantung kepada firman Allah. Perkataan yang keluar daripada Allah itu adalah untuk kita percayai, untuk kita imani, untuk kita hidupi di dalam kehidupan kita. Karena itu perkataan yang bersumber dari mulut Allah, yang dinyatakan dan dia akan menggenapi di dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali saudara, ketika kita diberikan satu perintah, kita membatasi kuasa Allah. Kita mengatakan ini tidak mungkin dan itu tidak mungkin bagi saya. Saudara ingat apa yang dilakukan anak muda itu ketika dia datang kepada Tuhan melalui hambanya, dan Tuhan memberkati kehidupannya. Dan ketika Maria merendahkan hatinya, maka terjadilah seperti yang dikatakan Tuhan. Ketika Abraham dan Sarai merendahkan hati di hadapan Allah, maka terjadilah seperti yang dikehendaki Allah. Bagi mereka itu satu hal yang mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini saudara yang dikasih Tuhan, yang disebut anugerah dan karakter Allah yang begitu dalam di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita hati kita harus benar-benar percaya kepada Allah di dalam kehidupan kita ini. Saudaraku, inilah yang kita lihat dalam firman Allah, bahwa firman itu menghidupkan, firman itu memberikan kekuatan. Tapi seringkali, ingat saudara, seringkali kita membatasi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berkata sudah tidak bisa, kita mengatakan ini mustahil. Seringkali kita seperti mengambil alih pekerjaan Allah. Sahabat super, sama katakan, jangan pernah ambil pekerjaan Tuhan. Jangan pernah ambil tanggung jawab Tuhan. Tanggung jawab kita menghidupi firman apa yang dia sampaikan. Tanggung jawab kita melakukan firman Allah apa yang disampaikan.
tanggung jawab Tuhan Allah menggenapi dan memberikan hikmat kekuatan kepada kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah yang kita perhatikan. Bagaimana kita memiliki keyakinan kepercayaan bahwa kita pun mampu melakukannya. Saudaraku, Allah menghargai tindakan Anda. Allah menghargai segala komitmen Anda. Allah menghargai segala keputusan Anda. Suatu ketika ada seorang anak yang cacat seumur hidupnya. Dia berkata kepada papanya, "Pak, aku ingin ikut maraton." Bayangkan saudara, orang yang cacat mengatakan dia tidak bisa jalan. Duduk pun saudaraku harus diatur-atur, diantar ke tempat duduknya. Dia hanya di kursi roda. Tapi dia katakan, "Aku ingin maraton." Satu hal yang mustahil bagi kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pemahaman kita bahwa dia adalah maraton seperti orang biasa. Maka ayahnya diberi hikmat daripada Allah. Dia ingin menyenangkan hati anaknya. Dia ingin berjuang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika dimulai start daripada maraton, saudaraku, dia dipimpin oleh ayahnya. Ayahnya lah yang mendorong kursi rodanya, dan terus menerus dia melalui berbagai rintangan. Dia harus berenang, dia harus melewati berbagai rintangan yang sangat dalam. Saudara yang dikasih Tuhan, bagi orang ini kebodohan, bagi orang tidak mungkin dia melakukan itu. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, namanya komitmen dan keputusan. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika bapaknya berlari dan anak itu menikmati bagaimana dia menikmati maraton walaupun di dalam kursi roda. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukan pemenang yang lari duluan yang mau disaksikan orang. Orang berkumpul, orang melihat akan seperti apa nantinya. Saudara tahu apa yang terjadi? Bahwa bapak dan anak ini, bapak ini setia membawa anaknya dengan komitmen berbagai rintangan dihadapi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, walaupun dia terakhir, tetapi dia disebut, saudaraku, pemenang dari segi peristiwa. Kenapa saudara? Karena dia melakukan tanggung jawabnya. Dia mengatakan, "Aku ikut maraton." Dia tidak berpikir untuk kalah. Dia tahu bagaimana kelemahannya, tetapi hatinya dibenangkan bahwa dia mampu menjalani dan menyelesaikan perlombaan itu dengan sempurna, sekalipun dia yang terbelakang. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, ini menjadi inspirasi bagi kita bahwa apapun bisa kita lakukan. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita tidak selama-lamanya menjadi juara di dalam hidup ini, tetapi kita pemenang di dalam Tuhan itu menjadi hal yang terpenting. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, hadiah seperti itulah yang kita terima daripada Tuhan. Kita mau melakukan tanggung jawab kita sampai finishing well, sampai berakhir dengan baik. Jangan pernah berhenti di tengah, jangan pernah tinggalkan tanggung jawab, tetapi kerjakan tanggung jawab. Yakini bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan kita menghidupi firman itu dalam kehidupan kita. Sahabat super yang diberkati Tuhan, itulah karakter Allah. Dialah Allah yang mampu mengerjakan segala sesuatunya. Dia Allah Tuhan yang menggenapkan segala sesuatunya. Alkitab mengatakan, jikalau engkau memohon satu hal, jikalau engkau meminta satu hal, percayalah bahwa engkau telah menerimanya. Mungkin sekalipun engkau belum menerimanya, tapi anggaplah engkau telah menerimanya. Itu adalah anugerah Allah dan iman. Saudara yang dikasih Tuhan, maka kita perlu dibaharui Roh Kudus supaya kita memiliki komitmen, supaya kita selalu percaya kepada Tuhan, supaya kita dapat menikmati iman dalam Tuhan. Oleh karena saudaraku, di tengah-tengah peristiwa Pentakosta ini, izinkan Roh Kudus bertata, berkuasa, mengubah kehidupanmu. Kehidupan yang lama tinggalkan dan kehidupan yang baru. Sifat-sifat yang lama tinggalkan dan miliki sifat-sifat yang baru. Dan segala hal yang terbatas dikatakan engkau katakan aku tidak mampu, saat dikatakan engkau mampu melakukan karena ada Tuhan. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mungkin orang berkata, bagaimana kehidupan saya di pandemi Corona 19? Tuhan pemelihara kehidupanmu. Tuhan akan menolongmu. Engkau akan dapat melewati masa ini. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, karena Tuhan kita akan memimpin kehidupanmu. Jangan pernah mundur. Berjalanlah. Mungkin engkau tersesat. Berjalanlah di dalam imanmu, di dalam harapanmu. Katakan, bagi Allah tidak yang mustahil. Apapun saat ini yang kau rindukan, apapun saat ini yang sedang engkau
sedang mimpikan, percaya dan doakan kepada Allah. Minta Tuhan memberi petunjuk. Saya percaya bahwa itu engkau akan dapat melewati. Sekalipun masa sulit, sekalipun itu sangat berat bagimu. Mungkin engkau saat ini yang sakit, katakan kepada Allah, biar hatimu tenang, supaya engkau mengalami kekuatan daripada Allah, bahkan penyembuhan yang daripada Tuhan. Kalau engkau saat ini, mungkin engkau bergumul tentang kehidupanmu, tentang ekonomimu, tentang keluargamu, tentang anak-anakmu, tentang istrimu, tentang suamimu. Saat ini berdoa kepada Allah supaya Roh Kudus menjamahmu, Roh Kudus mengurapimu, Roh Kudus mengubahmu, supaya engkau mengalami kehidupan yang baru. Karena di dalam Tuhan ada kepastian, dan di dalam Yesus ada kemenangan. Oleh karena itu sahabat super, dimanapun Anda berada, terimalah Roh Kudus untuk menguatkan, untuk menolong kehidupanmu, untuk memimpin kehidupanmu. Seperti pujian pada malam hari ini, mari kita sekali lagi sudah nikmati syair demi syair dari lagu ini, dan firman Allah ini akan menguatkan dan mengokohkan kehidupan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita puji nama Tuhan saudaraku. Biarlah pujian ini menyenangkan hati Tuhan dan menguatkan kita di dalam kehidupan ini. Haleluya, saudaraku yang dikasih Tuhan, sahabat super dimanapun Anda berada yang telah menyaksikan live streaming ini, saudaraku. Malam hari ini kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita, saudaraku, taruh tangan kanan kita di dada kita. Kita berdoa, kita menserahkan. Biarlah kita saat ini mengalami kepenuhan Roh Kudus. Siapapun Anda, dimanapun Anda saat ini, sahabat super, percaya, mintalah Roh Kudus supaya memenuhi hatimu di masa Pentakosta ini, supaya kita mengalami transformasi hidup dan kita membawa perubahan. Saudara-saudaraku, di tengah-tengah pandemi, di tengah kehidupan kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman ini menolong, menguatkan kami, dan memberikan kami semangat dan ketaatan, kesetiaan untuk mempraktekkan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau meresapkan firman dalam hati kami, sehingga dia berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah kebenaran untuk menjadi kesaksian kehidupan kami, membawa perubahan hidup yang telah ditransformasikan dan membawa perubahan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa pada hari ini untuk setiap sahabat super dan jemaat Tuhan dimanapun saat ini, yang mungkin saat ini ada di rumah sakit, mungkin saat ini ada di rumah, dimanapun mereka yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Biarlah mereka datang kepada Yesus untuk berseru, karena di dalam Engkau Allah kemenangan, di dalam Engkau ada pemulihan, dan mereka percaya kepada firman Allah. Demikian juga saat ini kami berdoa, yang lemah dikuatkan dan beban berat diberikan, saudara, diberikan kekuatan. Dan saat ini mungkin persoalan yang belum terpecahkan diberi jalan keluar. Hamba berdoa juga, mungkin saat ini ada di antara yang kami sahabat super yang menonton live streaming ini, Tuhan, keluarga kami sedang bermasalah. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah pencurahan Roh Kudus mengubah, merendahkan hati kami, sehingga kami dapat merindukan pasangan kami, untuk bisa kami saling membangun rumah tangga kami, saling mencintai kembali kepada hakikat pernikahan yang diberkati Allah. Demikian kami doakan Bapa saat ini untuk anak-anak kami di dalam masa atau fase-fase pertumbuhan, fase-fase pergaulan. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan anak-anak kami menjadi anak-anak cerdas, diberkati oleh Allah. Mereka menjadi kepala, bukan menjadi ekor, dan diberkati. Mereka memiliki pasangan hidup yang sepadan, yang takut akan Allah. Kami doakan juga setiap pekerjaan usaha daripada setiap anak-anak Tuhan, ekonomi mereka diberkati. Biarlah mereka bergantung kepada Allah. Tidak ada ketakutan sekalipun, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami berdoa pada hari ini, ya Tuhan, kami serahkan juga setiap kerinduan kami kepada Allah. Tuhan, nyatakan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Berkati Bapa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami. Biarlah kami hidup mengalami di new normal ini. Benar-benar kami hidup, kami perlu ketaatan dan disiplin untuk menjalankan peraturan kami sebagai ciri dan bukti bahwa kami anak-anak yang telah mengalami Roh Kudus. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami akan beristirahat. Berkati, lindungi, sertai kami, sehingga kami tidur dengan tentram, dengan kekuatan yang baru. Dan besok pagi kami akan bangun menikmati berkat-berkat Allah yang daripada Engkau, kekuatan yang baru, harapan yang baru Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami, rindu kami kepada Tuhan. Biarlah kasih Allah, anugerah Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang tinggal memberkati, menolong, melimpahkan kasih-Nya bagi kita dari malam hari ini, besok, sampai kedatangan Kristus kedua kalinya. Amin. Sahabat super yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini, demikian doa malam kita. Dan besok malam kita akan ketemu kembali di dalam sukacita, di dalam waktu yang sama. Tetap semangat, tetap optimis, andalkan Tuhan, andalkan iman, sehingga kita tetap memiliki sukacita. Dan ingatlah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.